Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Fitri Reza. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. NIM saya 1906015354. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika komunikasi massa. Orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau atas apa yang disiarkan. Jika pemberitaan mempunyai potensi merugikan orang lain, pihak media harus ikut bertanggung jawab, bukan menghindar darinya. Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif. Dampak yang terasa adalah media massa akan berhati-hati dalam menyiarkan dan menyebarkan informasi. Tanggung jawab bukanlah pengekang bagi pers, karena secara mutlak pers harus memiliki kebebasan dengan sifatnya yang bebas. Berbagai informasi bisa dimuat dan diinformasikan kepada khalayak. Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan di sini bukanlah bebas lepas dari tanggung jawab, namun bebas dalam memuat informasi serta tanggung jawab atas apa yang diinformasikan. Tidak menyiarkan sumber individu. Jika tidak mempunyai nilai berita yang dicari harus melayani kepentingan publik. Wartawan harus melaksanakan kode etiknya. Di antaranya yaitu wartawan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan juga wartawan harus menempuh dengan cara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan berita. Dan wartawan juga menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak melakukan plagiat. Wartawan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila. Dan terakhir, wartawan tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi segera melarat dan mencabut jika ada keliruan dalam pemberitaan. Di sini ketetapan dan objektivitas. Yang dimaksud dari ketetapan di sini berarti dalam penulisan wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Sementara itu, objektivitas adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawannya. Meski demikian, objektivitas semata tidak cukup. Dalam kasus ini, tindakan adil yang bermaksud dari pers adalah media berita harus melawan campur tangan individu. Individu yang dimaksud seperti aparat keamanan, narasumber, atau pemilik saham. Media tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu. Media berita mempunyai kewajiban membuat koreksi lengkap dan tepat jika terjadi kesalahan. Wartawan juga bertanggung jawab terhadap laporan beritanya kepada publik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nedi Fitri Reza. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. NIM saya 1906015354. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika komunikasi massa. Orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau atas apa yang disiarkan. Jika pemberitaan mempunyai potensi merugikan orang lain, pihak media harus ikut bertanggung jawab, bukan menghindar darinya. Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif. Dampak yang terasa adalah media massa akan berhati-hati dalam menyiarkan dan menyebarkan informasi. Tanggung jawab bukanlah pengekang bagi pers, karena secara mutlak pers harus memiliki kebebasan dengan sifatnya yang bebas. Berbagai informasi bisa dimuat dan diinformasikan kepada khalayak. Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan di sini bukanlah bebas lepas dari tanggung jawab, namun bebas dalam memuat informasi serta tanggung jawab atas apa yang diinformasikan. Tidak menyiarkan sumber individu.
Jika tidak mempunyai nilai berita, berita yang dicari harus melayani kepentingan publik. Wartawan harus melaksanakan kode etiknya. Di antaranya yaitu wartawan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan juga wartawan harus menempuh dengan cara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan berita. Dan wartawan juga menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak melakukan plagiat. Wartawan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila. Dan terakhir, wartawan tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi segera melarat dan mencabut jika ada keliruan dalam pemberitaan. Di sini ketetapan dan objektivitas. Yang dimaksud dari ketetapan di sini berarti dalam penulisan wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Sementara itu, objektivitas adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawannya. Meski demikian, objektivitas semata tidak cukup. Dalam kasus ini, tindakan adil yang bermaksud dari pers adalah media berita harus melawan campur tangan individu. Individu yang dimaksud seperti aparat keamanan, narasumber, atau pemilik saham. Media tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu. Media berita mempunyai kewajiban membuat koreksi lengkap dan tepat jika terjadi kesalahan. Wartawan juga bertanggung jawab terhadap laporan beritanya kepada publik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Teresa. Saya mahasiswa dari Universitas Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi. NIM saya 1906015354. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etika komunikasi massa. Orang yang terlibat dalam proses komunikasi massa harus mempunyai tanggung jawab dalam pemberitaan atau atas apa yang disiarkan. Jika pemberitaan mempunyai potensi merugikan orang lain, pihak media harus ikut bertanggung jawab, bukan menghindar darinya. Tanggung jawab tentunya mempunyai dampak positif. Dampak yang terasa adalah media massa akan berhati-hati dalam menyiarkan dan menyebarkan informasi. Tanggung jawab bukanlah pengekang bagi pers, karena secara mutlak pers harus memiliki kebebasan dengan sifatnya. Yang bebas, berbagai informasi bisa dimuat dan diinformasikan kepada khalayak. Perlu digarisbawahi bahwa kebebasan di sini bukanlah bebas lepas dari tanggung jawab, namun bebas dalam memuat informasi serta tanggung jawab atas apa yang diinformasikan. Tidak menyiarkan sumber individu. Jika tidak mempunyai nilai berita, berita yang dicari harus melayani kepentingan publik. Wartawan harus melaksanakan kode etiknya. Di antaranya yaitu wartawan menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar. Dan juga wartawan harus menempuh dengan cara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan berita. Dan wartawan juga menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dan opini, tidak melakukan plagiat. Wartawan tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila. Dan terakhir, wartawan tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi segera melarat dan mencabut jika ada keliruan dalam pemberitaan. Di sini ketetapan dan objektivitas. Yang dimaksud dari ketetapan di sini berarti dalam penulisan wartawan harus akurat, cermat, dan diusahakan tidak ada kesalahan. Sementara itu, objektivitas adalah pemberitaan yang didasarkan fakta-fakta di lapangan, bukan opini wartawannya. Meski demikian, objektivitas semata tidak cukup.
Dalam kasus ini, tindakan adil yang bermaksud dari pers adalah media berita harus melawan campur tangan individu. Individu yang dimaksud seperti aparat keamanan, narasumber, atau pemilik saham. Media tidak boleh menjadi kaki tangan pihak tertentu. Media berita mempunyai kewajiban membuat koreksi lengkap dan tepat jika terjadi kesalahan. Wartawan juga bertanggung jawab terhadap laporan beritanya kepada publik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.